Hello food lovers, balik lagi ketemu di channel gue Ricardo Rian. Ini adalah episode 2 dari mereview tempat makan atau food court yang namanya Metro 61 Bundaran Pondok Indah. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Enjoy the video. Thank you. Ini adalah bakmi rasa gue, vendor pertama yang akan kita review. Untuk tanya-tanya, mari kita ngobrol sama yang punya. Nah, sekarang kita udah sama Bu Sarah. Bu Sarah ini adalah pemilik bakmi rasa gue. Sekarang kita tanya-tanya dulu, kenapa sih namanya bakmi rasa gue? Karena rasa gue. Karena rasa gue katanya. Oke. Cukup informatif. Sekarang di depan gue udah ada bakmi jamur ya. Ya, mie ayam jamur. Mie ayam jamur, juga ada bakso gorengnya, serta ini ada bakso sapi ya. Bakso sapi. Oke, serta ini ada sambelannya nih udah kayak peluru nih, banyak banget dan unik ya, makanya gue pengen cobain sih rasanya. Sebelumnya Bu Sarah, gue pengen tanya dulu, kenapa sih buka bakmi gitu? Latar belakangnya apa? Karena saya memang suka bakmi dan saat ini kayak misalnya yang saya suka tuh kayak misalnya bakmi tuh dipakein kayak acar bawang, kayak cabe-cabe gitu. Dan kebetulan kayak di Jakarta sih nggak terlalu banyak ya. Iya, bener, terus bener, jadi akhirnya iseng jadi buat sendiri dan ya ini mudah-mudahan suka. Oke, ya jadi emang hari ini kita gue di sini buat nge-review ya. Tapi ini gue bakal review secara honest review ya. Iya. So jadi teman-teman di sini ini bukan endorsement. Gue akan cobain satu menu dari bakmi rasa gue ini ya. Ini agak unik juga sih ya. Dia pakainya bukan lemon tapi dia pakai jeruk purut ini ya. Dan sebenarnya yang buat unik ini ya bener. Karena sambal-sambalnya ini nggak umum ya. Biasanya kan kalau kita makan bakmi ayam itu biasa pakai sambal sama saus tabe aja sih. Ya mungkin lada-ladaan. Nah ini gue lihat ada lebih komplit dan sebenarnya banyak unsur Indonesianya sih ya. Ya, dan ini juga kita pakai ayam kampung. Oh, ayam kampung, oke. Dan halal. Oh, dan halal ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa mampir, ini adanya di Metro Pondok Indah. Jalan Metro Pondok Indah 61 di depan Bundaran Pondok Indah. Ya, karena emang episode kali ini gue akan membahas beberapa vendor dari Metro 61 Pondok Indah. Karena tempat ini sebenarnya oke banget, cuman masih belum banyak yang tahu. So kalau misalkan teman-teman pengen cobain makanan-makanan enak, lo bisa nonton YouTube gue. Di situ ada beberapa vendor di sini yang kebetulan enak-enak banget sebenarnya, cuman belum terlalu terekspos aja sih. Ya, betul. Gitu. Oke, Bu Sarah, thank you banget. Thank you. Buat interview Enjoy. singkatnya, kita akan review honest review tentunya. Stay tune. Ini ada bakmi rasa gue, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu Sarah, oke. Menariknya karena di sini banyak sambal-sambal atau misalkan kayak perbawangan, bawang merah kayak gitu yang jarang banget kita temuin kalau misalkan lo makan mie ayam di Jakarta ya, kayak gitu. Oke, langsung aja kita cobain dari bakminya dulu pastinya. Kita tuang sambal dulu, ya. Bisa dilihat ya. Mie-nya jenisnya mie keriting. Oh, diperes dulu, diperes. Ini merupakan acidity. Tapi ini dipakai jeruk manis. Oke, jadi kita cobain aja lah. Iya ya, jadi emang kata Bu Sarah tadi emang ini khasnya itu adalah bumbunya nih maksudnya ada asam-asamnya gitu, jadi asam pedas ini kayaknya karakternya seperti karakter yang punya sih maksudnya. Jadi dia suka makanan-makanan yang kayak gini, kayak gitu. Karena emang gitu kalau masakan itu biasanya dia ngebawa karakter dari orang yang masak. Oke, ini mie ayam jamurnya kita cobain. Kebetulan gue nggak bisa taruh sambal banyak-banyak karena emang kayak
Lo pada tahu gue tidak terlalu suka pedas, tapi ini gue rasa cukup mewakilkan ya. Gue taruh sedikit-sedikit masing-masing sambal. Wow, gue kira tadi agak hambar, tapi ternyata emang karena belum diaduk sama gue. Jadi ternyata pas udah diaduk tuh rasanya oke banget ya, gurih gitu. Sekarang kita cobain pakai bakso, tumpah, pakai baksonya, oke? Kita cobain ya. Ini sayangnya tadi karena dibawa ngobrol-ngobrol dulu, jadi kuah baksonya udah agak dingin, tapi rasanya enak lah. Baksonya ya so-so aja. Kurasa juga karena emang menu andalannya ini bukan bakso dia ini menu andalannya adalah mie ayamnya, mie ayam jamurnya ini. Kalau di sini vendor bakso ada namanya Bakso Ino, yang dia emang spesialitinya di bakso. Cobain lagi ya. Tapi untuk seguri ini luar biasanya, ini halal loh. Ini halal. Biasanya kalau udah gurih gini biasa pakai minyak B2. Cuman ini ternyata halal ya. Sekarang kita cobain bakso gorengnya, oke? Ya, kita coba dulu. Ya. Ya, wow, oke, ya, gue main tuang-tuang aja, padahal gue nggak tahu ini pedes banget. Kalau pedes banget sih meninggal sih. Oke, kita cobain ya. Wow, ini baru unik nih. Ini rasanya enak. Lembut banget. Gue kira tadi kalau ditinggal ngobrol sebentar dan gue waktu preparation syuting ini gue kira bakal alot ya, ternyata emang masih garing banget. Dan gue rasa ini cocok buat emang ini ya, emang pasangan ya, makan buat sama bakmi ayam. Hari ini gue akan review beberapa makanan dan kemungkinan nggak akan habis, tapi kayaknya kalau bakmi ini gue akan habisin sih. Jadi emang karakter sambalnya ini ada 4 ini semuanya beda-beda sih. Wah. Ini harganya dari 30 sampai 50 ribuan ya? 38. Oh, ini harga 38. Ini harganya 38 ribu ya. Jadi jangan samain sama mie ayam yang ini ya. Jadi kalau misalkan mie ayam sebenarnya yang lebih mahal juga banyak. Tapi ini rasanya enak, dan kalau misalkan lo makan di sini emang menyesuaikan lah sama tempatnya, karena tempatnya di Prestige ya, di Pondok Indah. Di sini juga ada, lo bisa makan nih kayak tempat gua makan sekarang, ada poolside-nya. Jadi yang namanya Metro 61 Pondok Indah ini adalah food court ya, yang di dalamnya banyak makanan-makanan enak, termasuk bakmi rasa gue ini. Tapi belum banyak ekspos ya. Tapi jangan salah paham, gue di sini tidak di endorse sama sekali. Ya paling tidak disuruh bayar doang. Cuman ini honest review sih. Ini makanannya benar-benar enak. Karena kalau misalkan lo tahu karakter gue, kalau misalkan makanannya nggak enak, gue biasanya cuman sesuap 2 suap aja, oke? Oke, sambil gue terusin makan, kita akan geser ke vendor-vendor berikutnya di Metro 61 Pondok Indah. Karena di episode ini gue akan mereview 2 makanan ya. Yang pertama bakmi rasa gue, yang kedua ada Cafe Aku namanya, oke? Jadi Cafe Aku ini unik juga.
dia banyak soto-sotoan dan juga ada bulgogi. Oke, jadi stay tune dan tonton sampai habis. Oke. Ini adalah Cafe Aku, vendor kedua di Metro 61 yang akan kita bahas. Mereka punya menu yang crossover dari mulai Indonesia sampai dengan Korea. Langsung aja kita cobain makanannya. Ini adalah menu-menu dari Cafe Aku. Sekarang mereka juga ada di Metro 61 Pondok Indah. Coba lihat, ini sangat menawan sekali soto tangkarnya. Ini ada soto lamongannya. Ini ada nasi bulgoginya. Wah, ini ada kimchi dan wow, kearifan lokal. Bakwan gorengnya. Oke. Mari kita review makanan ini terlebih dahulu. Seperti yang udah gue bilang, gue akan mereview beberapa vendor dari Metro 61. Di sini vendor-vendor F&B-nya gokil-gokil banget rasanya, dan ya lihat mereka sangat antusias dengan bisnisnya mereka. Ini gue dikasih coba buat review bulgogi beef dengan nasi. Nyeberang ke Indonesia, dia punya bakwan. Terus ada soto tangkar ini yang dikasih sama mereka buat review, dan juga ini soto lamongan. Di yang cabang Pondok Indah ini menunya menu yang ini, cuma kalau katanya sih yang lebih komplit itu dia punya cabang yang di Essence Dharma Wangsa Jakarta Selatan sih ya. Oke, ngomong-ngomong ini dari Kopi Kuno ya, ini lain brand ya, cuman ini brand minuman, satu-satunya brand minuman di sini. Oke, jadi kalau yang mau mampir ke Metro 61 Bundaran Pondok Indah, tinggal cari di Google Map aja, Metro 61 Bundaran Pondok Indah. Oke, balik lagi ke Cafe Aku, kita akan coba review satu-satu makanannya. Ya, to be honest, ini nggak bakal gua habisin ya. Nanti gua akan share mungkin ke istri gua di rumah. Bakal gua bawa pulang, nggak apa-apa ya, cuman coba-cobain sekali aja. Karena ini too much, lihat ya. Dan gua tidak akan membuang-buang makanan sih. Oke. Ya, kita cobain chicken bulgoginya. Beef bulgogi, sorry. Katanya sih di beefnya pakai US beef. Oke. Mantap nih. Manis tapi bukan semur. Jadi manis dan asinnya tuh balance ya. Ini apa ini, kimchi ya? Beberapa vendor di sini punya menu kimchi ya. Cuman ini kita cobain di punya Cafe Aku. Tadi di sebelumnya gue cobain kimchi itu sangat pedas, tapi ini sesuai selera gue. Karena di sini itu kimchinya tidak terlalu pedas ya. Ya, ini cocok banget sama gue. Oke. Dan dia ada pakai saus juga, cuman nggak usah pakai saus lagi deh. Ya. Oke, ini bawang bombay, kondimennya bawang bombay, beef, saus bulgoginya. Wah, ini enak sih ya. Ini enak sih. Jadi bukan cuma karena ini daging, tapi emang karena ya, seasoningnya dan perbumbuannya pas banget. Oke. Tapi gue pengen move on ke menu kedua, yaitu soto tangkar. Oke. Nah, seperti yang lo lihat di video gue, lo bisa lihat gue pernah review video itu ada soto enak banget di daerah Roxy ya, tepatnya di Roxy Mas, ITC Roxy Mas, lantai 3 atau lantai 5 itu ada soto emang enak banget sih. Ya. Kita sih nggak mencoba buat membandingkan ya, karena makanan itu emang tergantung personalnya yang masak juga, udah gitu ya sesuai sama selera masing-masing lah. Asal nggak keasinan atau gosong, ya gue rasa itu balik lagi ke selera. Sekarang kita cobain soto tangkarnya. Sebelumnya kita taruh jeruk dulu. Ini dia pakai jeruk limau yang besar ya. Jeruk limau yang besar itu dia tidak terlalu asam dibanding yang kecil. Ya, kondimennya ada tomat, ya kuahnya, daun bawang. Cobain ya. Oke. Ini sih dagingnya lembut banget sih. Gue rasa ini apa ya? Daging ya?
Dia daging tapi lembut banget. Kalau menurut gua bisa jadi ini daging pipi. Daging pipi ini. Tapi kalau misalkan gua salah, nggak tahu juga ya. Cuman ini lembut banget sih. Yang pasti bukan tenderloin. Enak banget. Oke. Mereka juga kasih komplit ya dan cakep banget ya tatanannya itu. Ada emping, ada buat biar freshnya dikasih timun, irisan timun dan juga sambal. Balik lagi ya, sambal. Gua akan coba sedikit, tapi tidak akan terlalu banyak karena kurang kuat. Oh iya sih, tapi ternyata emang harus dicampur sambal sedikit karena selain nambah pedas dia juga jadi penguat rasa ya. Karena sambalnya ini gue tebak emang agak gurih. Langsung minum, coy. Wow, keringetan sekali saya. Oke, sekarang kita nyemil ya. Nyemil gorengannya, bakwan. Oke. Ya ini bakwan. Bakwan pada umumnya, cuman ya uniknya lo bisa temuin ini di sini sih. Tempat yang prestis tapi tetap kearifan lokal. Oke, jadi mereka jual bakwan. Bakwan ini pakai sambal kacang yang kayak tadi udah gue tuang. Ya gue mau review apa ini emang bakwan ya. Bakwan lo semua udah pasti tahu rasanya kan. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Next di depan gue, di seberang soto tangkar ini, sekarang kita punya soto Lamongan, oke? Kita akan cobain sedikit soto Lamongan ini. Wow, ini soto Lamongan itu memang khasnya itu dia pakai koya. Koya itu kalau gue nggak salah ya, itu dari kerupuk udang yang ditumbuk terus dihancurin. Itu dia bentuknya dari kerupuk udang. Dan dia memang bisa membuat kental kuahnya akhirnya kalau misalkan banyak. Ya intinya koya itu adalah kerupuk udang sih. Kalau gue salah coba tulis di komen ya. Mudah-mudahan gue nggak salah sih. Oke, ini soto koya ayam. Nah ini kalau ini rasanya ya memang karena sama-sama Lamongan ya. Ini mirip soto babon yang gue review di daerah Tendean, di daerah Buncit. Oke, ini enak sih. Ya ini kalau misalkan gue lagi lapar ini nggak sampai 5 menit bisa habis sama gue. Oke. Nah, ini nih ya. Jadi sotonya nih ada di tempat yang kayak gini, cuman rasanya sangat street food sekali nih. Bener enak. Dan mereka emang nggak pernah lepas sih dari namanya koya dan dia pasti ada telurnya. Enak sekali. Ada sedikit lalat mengganggu, nggak apa-apa. Itu artinya makanannya fresh. Nggak banyak bahan pengawet. Ini punya brother gue nih, teman gue. Dia sih katanya sih franchise juga sih ini. Cuman ya ini patutlah dipromosikan karena ini gue sering banget minum di sini. Ya ini lihat, kalau lihat di sini udah ada 2 karena gue sekali pesan emang 2. Ini lecitinya nih. Harganya kok nggak salah cuma 13.000 ya, murah banget. Dan dia juga ada kopi-kopian juga. So kalau misalkan lo mampir ke sini jangan takut akan kehausan karena di sini selain banyak makanan ada minuman dari Kopi Kun. Oh ini minumannya enak-enak banget, baik kopi atau non kopi juga. Oke, buat episode kali ini segitu dulu ya. Barusan kita udah review yang namanya bakmi rasa gue dan juga ini ada Cafe Aku. Ya ini cabang yang di Pondok Indah. Cafe Aku juga punya cabang di Essence Dharma Wangsa, kayak udah gue mention tadi. Di sana juga menunya lebih komplit. Tapi kalau misalkan lo mau mampir di sini boleh banget sih ya, karena tempat ini cozy banget.
Kalau misalkan lo ada acara ulang tahun kayak, atau misalkan mau cuma sekedar nongkrong-nongkrong atau bahkan meeting pun sekalipun, di sini sangat kondusif banget sih. Ya, ada wifi-nya juga. Lo bisa chill ala Jaksel kayak di belakang gue ini. Kita nongkrong di samping poolside, di samping poolside itu. Jadi poolside maksudnya. Jadi enak banget ya. Sayangnya tempat ini belum banyak expose ya. Jadi Tante Sisil sama Tante Pipi yang punya tempat ini minta tolong lah buat review. So ini bukan endorsement ya. Ini cuman gue pengen mempromosikan juga sih tempat ini karena bener-bener tempat ini punya banyak vendor F&B yang enak-enak ya, dari mulai startup, dia itu menu-menunya curated by chef ya kan. Udah gitu juga ada cafe aku, di mana cafe aku ini dia bukan yang orang yang baru mulai ya. Ini benar-benar profesional brand gitu ya, yang dia juga udah punya cabang di Essence Dharma Wangsa, dan juga ada bakso Ino, terus ada bakmi rasa gue yang udah gue review tadi, dan semua di sini sangat kekeluargaan banget ya. Jadi kalau misalkan lo ada di daerah Pondok Indah, Ciputat, Cilandak, Cipete, cobain deh ke sini ya, atau Bintaro. Ya ini tepatnya tuh ada di bundaran Pondok Indah. Ya jadi kalau misalkan dari arah Lebak Bulus itu pintunya udah kelihatan kok ya di lampu merah itu. Oke. So segitu aja video dari gua. Jangan lupa suruh temen-temen lo buat subscribe. Bahkan lo yang nonton kalau misalkan belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua, dan juga di like and comment kalau misalkan lo punya referensi makanan street food untuk gue review. Oke? Semoga lo suka dengan konten gue. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.